Saya kira Iran tidak akan melakukan penyerangan lebih terhadap Saudi Arabia atau mengganggu jalannya ibadah. Jangankan Amerika, sekelas Dajjal aja itu nggak mungkin masuk ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah hari ini saya datang dua sahabat saya, teman ini. Mereka katanya mau umrah setelah haji. Ya udah, kita sekalian minta waktunya, Dek pun. Siap. Habibi. Terima kasih. Minimal kita duduk menambah wawasan. Ya, jadi diskusi umrah. Jadi apa yang mau ditanya tentang umrah? Di Timur Tengah tentang tidak baik-baik saja. Ya, lagi konflik Ini di rasa Timur Tengah. ketakutan masyarakat hari ini tentang umrah, minat masyarakat tentang umrah ini banyak. Ya kan, cuman karena sekarang dunia sedang konflik di Timur Tengah, khususnya Iran Dan Israel ya. Israel, Amerika, dan hari ini juga yang sangat kita sayangkan kan Lebanon. Iya. Juga terkena imbas Betul, dari betul, perang ini betul. kan. Rasa ketakutan kami anak muda ini apakah di sana akan aman? Oke, pertanyaan bagus. Karena Berarti keamanan jamaah umrah bagaimana? bagaimana? Ya, jamaah kita baru berangkat kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di Bandara Jeddah King Abdul Aziz International. Situasi aman. Berangkat dari Bandar Aceh Kuala Lumpur, Saudi. Insyaallah rute penerbangan hari ini aman. Tapi kalau ditanya bagaimana situasi konflik di depan, saya melihat konflik ini adalah hanya soal ambisius Trump saja. Bukan keinginan Iran untuk perang. Saya kira Iran tidak akan melakukan penyerangan lebih terhadap Saudi Arabia atau mengganggu jalannya ibadah, karena Iran juga tahu dia Mekah Madinah ini salah satu tempat ibadah Muslim dan Iran memperjuangkan Islam. Saya kira dia tidak akan mengganggu dua kota suci ini. Jadi dua kota suci ini insyaAllah aman. Kita doakan sama-sama dua kota suci ini aman daripada konflik apapun. Bang Sabri juga habis pulang umrah ya beberapa bulan yang lalu, Bang ya. Situasinya aman. Beliau musim dingin ya. Musim dingin terakhir, Bang ya. Musim dingin ya. Peak season, akhir tahun atau awal tahun, Bang ya. Umrah sekarang aman atau tidak? Ada saudara kita dari dari Amitra juga nih, Hidayat. Hidayat ini baru pulang juga di sana. Kita diskusi soal umrah le, cok kursi le tabo. Ini baru betul-betul baru pulang dari sana juga. Beliau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan umrah. Baik, alhamdulillah. Jadi kami sama-sama pelaku bisnis yang sama. Jadi ini mitra kita. Mitra adalah mitra kita. Jadi ini lagi hot isu ini, kondisi lagi panas Saudi ini. Apakah sekarang ada orang tetap berangkat lewat Amitra dengan keadaan seperti ini? Alhamdulillah untuk sampai sekarang masih ada yang berangkat lewat Amitra. Oke. Nah, jadi untuk isu-isu tersebut kita juga proaktif selalu menanyakan kepada travel keberangkatannya dari mana, pakai maskapai apa. Karena otomatis kalau pakai maskapai yang ada transit, apalagi transit ke Dubai, itu otomatis kan susah berangkatnya masuk ke Jeddah. Betul. Sekarang kita prioritasnya untuk jamaah-jamaah yang dari travel yang mungkin memungkinkan berangkat direct langsung dari Bandara Iskandar Muda ke Jeddah langsung. Dari penerbangan langsung. Dari Sultan Iskandar Muda. Iya. Jadi kondisi hari ini alhamdulillah dengan laporan kita di tim. Jadi kita ada tim di lapangan, kita ada tim di Madinah, kita ada tim di Mekah. Melaporkan situasi di sana insyaallah per 1 April. Hari ini per 1 April kondisinya masih aman. Masih aman. Penerbangan masih. Akan tetapi untuk umrah ini batas terakhirnya tanggal 18. 18 April ini adalah batas terakhir orang melakukan umrah. Setelah itu sudah persiapan haji. Nanti setelah akhir Juni mungkin baru kita buka umrah lagi. Ya, akhir Juni. Jadi kita berbicara tentang keselamatan jamaah haji. Ya, karena dalam beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan haji. Ya kan? Bagaimana kalau haji dibatalkan tahun ini menurut sama Mo nih, Sadayat? Jadi kalau menurut saya kalau masalah haji ini ya, ini apalagi isu di Indonesia sangat sensitif kalau masalah haji, apalagi
Kalau isu terkait gagal berangkatnya atau tidak ada jamaah haji tahun ini itu mungkin tidak ya. Karena keamanan di Mekah itu sangat dijaga untuk sekarang. Apalagi kalau isu konflik soal perang itu, sebagaimana kita tahu, Iran itu adalah negara Muslim. Dan ya, sudah kita jelaskan tadi. Muslim. Dan tidak mungkin seorang negara Muslim itu menyerang rumah ibadahnya sendiri. Ya, makanya dua kota suci ini mungkin akan dilindungi, tetap dilindungi oleh Iran ya. Iya. Jangankan gini, Babali. Jangankan Amerika, sekelas Dajjal aja itu nggak mungkin masuk ke Mekah dan Madinah. Betul. Oleh karena itu kemungkinan untuk tidak berangkat haji kecil. Ya. Kita doakan semoga haji ini berjalan seperti biasanya, aman, damai, dan tidak merugikan jamaah haji. Karena kalau pembatalan terjadi, maka pengantrian haji itu akan makin panjang. Akan timbul satu persoalan baru lagi kan. Betul. Dan sekarang pun ada fenomena sekarang takut daftar haji. Kenapa takut daftar haji? Dari sekarang kita lihat bisa karena gini, orang pemikirannya gini, udah kalau kita daftar haji ini lagi ada isu konflik di Timur Tengah itu kemungkinan kita berangkat itu sangat kecil. Jadi orang mengurungkan niatnya untuk daftar haji, padahal haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Sebenarnya di dalam Islam itu kita udah ada niat daftar aja dulu, pahalanya sudah dicatat. Betul. Karena berangkat itu adalah ikhtiar kita kepada Allah. Baik. Bagaimana ikhtiar kita, udah kita daftar apa belum? Kita daftar aja dulu. Soal keberangkatan itu kan biar Allah yang ngatur nanti. Karena haji itu panggilan Allah. Kalau kita panggilan Allah aja kita abaikan, bagaimana kita nantinya? Betul. Karena sebagaimana kita tahu juga, haji ini masa tunggunya untuk sekarang udah disamaratakan seluruh provinsi di Indonesia. Berapa lama? 26 tahun. 26 tahun. Yang daftar haji tunggu 26 tahun. 26 tahun, nggak langsung daftar sekarang langsung berangkat. Karena haji itu kan ada 3, Babali. 3. Ada haji reguler. Nah, haji reguler masa tunggu 26 tahun. Dan satu lagi haji khusus. Haji khusus masa tunggu 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun, dan haji furoda langsung berangkat dengan nilai yang sangat fantastis. Haji furoda itu sudah ratusan juta, di atas 500 sampai miliar. Sampai miliaran ada mungkin ya. Baik. Jadi Amitra, ini kalau sudah ada Amitra udah jelas Depon Habibi ya kan. Duduk perkaranya sudah jelas ya. Jadi saya ingin menegaskan kepada seluruh sahabat Haramain atau kepada seluruh jamaah yang ingin berangkat umrah maupun haji, nggak perlu takut. Insya Allah dua kota suci Mekah dan Madinah itu aman, sangat aman. Untuk saat ini yang dihindari apa? Jalan-jalan ke Dubai-nya itu dihindari. Ya kan? Jalan-jalan ke Turkinya itu dihindari dulu. Kita fokus ibadah dulu. Yang ingin niatnya ibadah umrah, dengan ada rezekinya, mungkin saya ada rezekinya tahun ini misalnya, mau berangkat tapi gimana ya konflik di sana? Apakah mengganggu ibadah saya? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Insya Allah kita punya jamaah juga tidak terganggu. Mereka berjalan seperti biasanya Depon. Kalau Depon udah siap ada uang mau umrah tahun ini, insya Allah saya yakin, hakul yakin dunia umrah itu aman-aman saja. Ya kan? Yang belum cukup uang datang kami. Yang nggak cukup uang ada solusi. Jadi gini. Berapa DP? DP untuk berangkat umrah berapa? Kita kan ada kerjasama sama seluruh travel. Travel yang di Aceh juga ada beberapa, travel nasional juga ada. Hampir 1000-an travel kita kerjasama. Nah, setiap travel itu menyediakan paketnya masing-masing. Ada yang eksekutif, ada juga yang ekonomis. Nah, dari harga paket itu kita cukup menyediakan DP itu 15% dari harga paket. 15% dari harga paket. Kalau paket rata-rata di situ ada paket berapa? Paket 30 juta. Si jamaah cukup bayar 4.500.000 bisa langsung berangkat umrah. Berarti pakai 30 juta, bayar 4.500.000 langsung bisa berangkat umrah. Baik. Itu yang memilih travelnya siapa? Nah, itu kita ini lagi ke jamaahnya. Jamaah bisa memilih atau kita menyarankan? Kita yang merekomendasikan travel yang ada. Baik, untuk jamaah yang ingin umrah dan dia siap, itu cicilan ya bayarannya? Itu yang cicilan, dia bayar pertama DP 15%, berangkat, setelah berangkat langsung nyicil dia tiap bulannya. Tiap bulannya. Kalau 30 juta kalau kita ambil berapa tahun kira-kira? Bisa ambil 12 bulan, 24 bulan, sampai 36 bulan, fleksibel. Berarti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. Tergantung, makin kalau 3 tahun makin kecil bulanannya. Kalau 1 tahun makin besar bulanannya. Dan bukan cuma yang hanya ada di 15%.
Misalnya ada jamaah kita ada uang 20 juta, dia mau ambil paket 35 juta, dia kan kekurangan 15 juta. 15 juta bisa kita pembiayaan di Amitra juga. Oke, kalau misalnya saya cuma ada duit 10 juta, sisa 20 juta, saya bisa nyicil 20 juta. 20 jutanya. Baik, berarti sekarang berapapun uangnya bisa berangkat. Bisa berangkat Ini karena kan orang mikirnya gini, oh ini kredit, oh ini ada bunga, oh ada ini, kayak mana nu masalahnya? Kalau misalnya saya telat bayar. Riba apa enggak nih? Iya. Pertanyaannya. Jadi kita kalau bahas konsep riba itu, kan dalam Al-Quran sudah jelas, Allah menjelaskan, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, riba dalam konsep dalam ekonomi syariah itu kelebihan yang dipaksakan. Kelebihan yang dipaksakan. Dalam di sini kita konsepnya jual beli. Jadi ada pihak Amitra, pihak travel dan pihak si jamaah. Si jamaah itu pergi lihat-lihat ke travel, paket apa yang cocok untuk berangkat. Udah, ambillah si jamaah paket 30 juta. Jamaah datang ke Amitra nih. Saya mau ambil paket 30 juta, boleh nggak? Oke, boleh. Di sini saya beli paket sama travel 30 juta. Dan saya jual ke jamaah 40 juta. Itu ada margin Amitra di situ 10 juta. Nah, itu margin keuntungan. Yang namanya jual beli kita tetap ngambil keuntungan. Ya, kita kan ada barang ini. Baik. Babali, ada barang. Barangnya itulah paket travel tadi, jasa yang kita jual. Kan nggak mungkin juga misalnya dia pun misalnya ini Toki di Pasar Al-Mahirah. Dia beli sama Habibi kangkung harga 5.000. Mungkin dia jual 5.000 lagi. Enggak, rugi lah. 10.000 dek pun jual. 5.000 itu riba enggak? Dalam konsep ekonomi syariah. Dalam konsep ekonomi itu keuntungan. Yang namanya kita berdagang berbisnis pasti ada cari untung. Nah, dan terlepas dari itu kita di akad di awal bagaimana? Kita memakai akad ijarah multi jasa. Nah, di akad ijarah itu kita menjelaskan berapa keseluruhan harga paket yang harus dibayar si jamaah. Misalnya saya bilang tadi saya beli paket sama travel 30 juta, saya jual 40 juta. Saya nggak bilang lagi sama si jamaah, saya beli 30 juta. Langsung, ya Habibi misalnya jamaah, Habibi, ini saya jual paket umroh ke kamu seharga 40 juta dengan cara dicicil setiap bulannya, sebulannya itu 1 juta selama 40 bulan. Nah, 40 juta. Dia sampai bulan pertama dan terakhir itu tetap bayar sejuta sampai 40 juta. Itu tidak boleh ada kelebihan lagi di situ. Nah, yang jadi masalahnya ada nggak denda, biaya keterlambatan, biaya penagihan kalau telat? Itu nggak ada. Karena itu yang menghilangkan kata riba tadi. Kata riba tadi. Karena kenapa? Kalau ada tambahan, misalnya di keterlambatan angsuran, misalnya sehari terlambat 10.000. 10 itulah yang namanya riba. Karena tidak sesuai di akad di awal tadi. Kelebihan bayar. Baik. Ya kan ditagihin tiap hari itu adalah tugas daripada kalian ya. Tugas pada ini. Sudah terjawab Bang Depon? Sudah terjawab. Yang ngerasa ketakutan masyarakat hari ini tentang mengambil uang pergi dulu bayar susulan itu menjadi ini karena setiap tunggakan pasti ada bunganya. Jadi setelah Bang Dayat jelaskan, masyarakat juga sudah paham bahwa tidak ada riba di sini karena sudah jelas dari awal. Kayak kita beli kopi, kopi harga 10.000 ya kita bayar nanti setelah pulang 10.000 juga. Betul. Baik, jadi Amitra sudah menjelaskan bahwa siapapun hari ini bisa umrah. Asalkan dia berkomitmen membayar cicilan bulanannya. Jangan dia ambil habis itu dia nggak bayar. Itu tidak boleh juga. Jangan ada niatan seperti itu. Tapi niatannya adalah kita ingin beribadah. Semoga saya sanggup membayar cicilan bulanannya. Bismillah. Dengan 4.500.000 bisa berangkat umrah insya Allah. Kita tunggu umrahnya setelah bulan haji. Saya yakin pemuda-pemuda Aceh ini ada yang tertarik. Kita selain umroh Bali, kita ada juga pembiayaan porsi haji reguler. Gimana itu? Dan porsi haji khusus. Nah, sekarang harga porsi haji reguler itu 25 juta. Oke. Sekarang ada beberapa masyarakat yang menabung 25 juta itu sampai 10 tahun, 8 tahun. Nah, setelah ada 25 juta di rekening baru bisa ambil porsi haji. Nah, sekarang Amitra itu hadir untuk membantu para jamaah untuk bisa mendapatkan porsi haji reguler itu di muka dulu. Nah, dengan syarat dia cukup KTP suami istri dan biaya administrasi 1 juta aja, itu langsung bisa ambil porsi haji reguler.
Baik, baik. Langsung dapat porsi haji reguler. Berapa itu porsi berapa? 25 juta. 25 juta Ya, dapat 25 juta itu kita bayar dulu ke BPKH. Nanti si jamaah itu nyicil ke Amitra. Waktu nyicil Baik. 25 juga. Enggak, kita jualnya enggak 25 juta. Kita beli paket haji porsi haji ini di bank atau di BPKH itu seharga 25 juta. Kita jual ke jamaah itu seharga 30 atau 32 juta atau 33 juta tergantung ininya, tenornya. Baik, baik, baik. Untuk kesepakatan. Nah, jadi misalnya Dek pun nih mau daftar haji, udah kita urus semua berkas-berkas, dia udah buka tabungan di bank, kami beli nih porsi di bank seharga 25 juta, kami jual ke Dek pun 33 juta misalnya selama 36 bulan. Nah, Dek pun bayar 900-an tiap bulannya. Nah, 33 juta itu sama seperti kayak konsep umroh tadi, tidak ada kelebihan lagi. Tidak kelebihan. Nah, kelebihan Dek pun apa kalau ngambil pembiayaan ini? Dia langsung dapat porsi di awal. Tinggal nanti sisanya. Ya, dicicil aja di Amitranya. Jadi nggak perlu sampai 25 juta menabung Baru daftar. Karena kebanyakan sekarang Ada DP-nya berapa? dia kita ADM aja, administrasi biaya administrasi 1 juta, kita langsung proses porsi hajinya. Karena kan kita udah umrah nih ceritanya. Iya. Umrah udah pulang. Tiba-tiba kita almarhum. Meninggal atau apa semua macam, baik meninggal di sana ataupun meninggal di Meninggalkan cicilan hutang tadi. kayak mana tuh masalah hutang, apakah keluarga wajib membayar ataupun ada Keringanan. Kita daftarkan asuransi. Si jamaah tadi kita tawarkan asuransi pas pertama, selain dia ada DP yang 15%, kita juga akan mengatakan kepada jamaah, Pak, Bu, kita pakai asuransi ya, sekali bayar aja di muka. Misalnya asuransi kalau dia tergantung tenor, misalnya ambil tenor 36 bulan, dia bayarnya hampir 300 ribuan. Itu pertama aja di awal. Nah, guna asuransi itu apa? Itu asuransi syariah. Kita kerjasama juga dengan asuransi. Misalnya si jamaah dalam perjalanan, misalnya udah nutup nih 10 bulan misalnya, tiba-tiba meninggal dunia, kata kita bilang meninggal dunia, gimana konsekuensi dari asuransi tersebut? Itu lunas. karena ada asuransi tadi. Ada. Makanya kan tagline kami, umroh dulu bayar belakangan, meninggal dunia lunas hutang. Oh, meninggal dunia Lunas hutang. Tapi kita doakan sehat. Sehat selalu, ya. Tapi terkait jika terjadi hal tersebut itu tidak menjadi hutang untuk almarhum. Oke, baik, alhamdulillah kita langsung kedatangan yang ngurusin. Jadi Amitra ini menjadi solusi untuk umat ya. Iya. Menjadi solusi untuk umat, dan hari ini saya melihat beberapa travel sudah sangat banyak travel yang kerjasama. Banyak, ya. Ketika travel sudah mulai bekerja sama, dalam artian berarti peminatnya juga tinggi. Jadi orang Aceh atau Indonesia pada umumnya yang ingin umrah, dia pun berarti makin hari makin tinggi dan tidak ada kesulitan. Insya Allah semua ada kemudahan, ada jalan asalkan mau bertanggung jawab. Ya kan? Betul. Makanya sekarang umroh ini memang sudah harus sebenarnya. Setiap insan manusia itu memang seumur hidup sekali, biarpun kita finansial kita agak ini sedikit, tapi prioritaskan dulu. Kalau umroh itu memang kalau menurut saya itu wajib pergi seumur hidup sekali kalau memang pun ini. Tapi kalau memang kita ada kelebihan harta, itu memang Mekah dan Madinah itu memang kota yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan. Bahkan kita yang sudah berkali-kali ke sana aja rindu. Rindu ya. Ya kan? Karena di sana ibadah yang terasa itu ketika kita sampai depan Ka'bah itu hilang kata-kata. Iya. Hilang rasa, hilangnya Depol. Saya doakan Depol bisa berangkat umrah ya. Berangkat para mitra ya. Berangkat para mitra terus Depol. Ya. Biar saya bantu nanti ya. Siap nikah, bismillah. Oke, karena itu untuk kedepannya kita akan undang lagi. Boleh. Ada satu kata-kata untuk jamaah Haramain. Apa kata-katanya? Untuk para jamaah Haramain semuanya, saya mengajak untuk sama-sama kita ke Baitullah. Semoga Haramain ini menjadi wasilah. Amin. Bagi para jamaah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Insyaallah. Karena satu yang saya tahu sebenarnya Baba Ali, bahwa umroh itu bukan bagi yang mampu.
umroh itu bagi yang mau. Karena kenapa? Kalau memang bagi yang mampu, banyak sekali sekarang orang-orang banyak harta tapi tidak ada kepikiran untuk umroh, tidak ada pikiran untuk daftar haji. Terus apa juga kemauan lah yang menggerakkan hati kita untuk bisa berangkat umroh, untuk bisa daftar haji. Itu kemauan kita dari hati. Sekarang orang dulu kemauan itu nggak ada duit, ada mau umrah dengan ada duit, tapi sekarang udah ada solusi. Amitra adalah solusinya. Jadi insya Allah Amitra ini adalah satu mitra yang amanah, memberi solusi, dan dia ya sama-sama untung. Jamaah untung, Amitra juga untung. Insya Allah dua-duanya menjalankan dengan baik dan benar, jamaah dan pihak Amitranya juga. Yang daftar umroh sama Amitra, nanti saya gratisin buku Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Ya, Sirah Nabawiyah. Karena kenapa? Setiap para jamaah sebelum berangkat umroh wajib baca Sirah Nabawiyah. Baik. Karena di situ bisa jadi pedoman bagi kita semua bagaimana Nabi Muhammad dulu dalam menyiarkan Islam itu ada nggak selalu mudah, ada juga hampir terbunuh malahan sama kafir. Itu boleh dibaca Sirah Nabawiyah, apalagi yang tentang pas Nabi itu datang ke kota Taif. Ke kota Taif itu nggak diterima Nabi di situ. Berarti kita harus yang umrah ke sana harus ke Taif biar tahu Sirah Nabawiyah di sana ya. Ke Taif pas ada Fathul Mekah itu juga dijelaskan di situ. Di Hudaybiyah. Pokoknya dari pertama Nabi lahir sampai Nabi wafat itu dijelaskan semua. Sangat sedih kalau kita baca itu. Baik. Insya Allah ada bukunya ya. Ada bukunya. Yang daftar melalui Dayat dapat buku. Dapat buku. Atau semua dapat buku. Yang daftar melalui Amitra saya kasih gratis Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Tapi dengan syarat harus subscribe Jasa Haramain dan udah follow Jasa Haramain. Siap, makasih. Like juga video ini nanti. Baik. Nanti dinampakkan sama saya, udah saya subscribe, sudah saya like, udah saya follow. Itu saya kasih buku Sirah Nabawiyah. Berarti siapa yang komentar dalam kolom komentar sini video ini akan mendapatkan buku Sirah Nabawiyah. 5 komentar terbaik ya. 5 komentar terbaik. Pokoknya yang daftar melalui Amitra sudah nonton video ini, sudah follow akun ini dan sudah subscribe di YouTube, itu kita kasih. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita dapat hadiah bagi yang mendaftar ke Amitra melalui channel YouTube ini. Dia akan mendapatkan buku gratis Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih kepada dua narasumber ini. Terima kasih juga kepada Bang Sabri sudah memberi tempatnya untuk berdiskusi kita hari ini. Untuk semua jamaah, insya Allah semuanya aman. Konflik Timur Tengah insya Allah makin hari makin mereda, ada solusi, dan umrah aman saja. Umrah dulu baru bayar belakangan juga bisa melalui Amitra dan bisa melalui PT Jasa Haramain sebagai wasilah Anda untuk yang ingin umrah maupun haji di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Wa akhirul kalam, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dia